Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di video ini saya akan berbagi mengenai cara mudah memahami definisi nilai mutlak seperti ini. Sebelumnya, saya mengusulkan untuk mengubah cara baca terlebih dahulu. Lebih besar dari 0 itu kan artinya positif. Jadi sebaiknya ini dibaca X positif. Ada sama dengan 0? Dibaca atau 0. Jadi bacanya ya, X positif atau 0. Kurang dari 0 itu kan negatif. Jadi yang ini dibaca X negatif. Kenapa? Karena akan lebih mudah memahami X positif daripada X lebih besar dari 0. Gitu juga lebih mudah memahami X negatif daripada X kurang dari 0. Nah, sekarang kita ke definisi nilai mutlak yang ini. Sebetulnya apa sih maksudnya itu? Nah, ini saya hapus dulu ya. Maksud dari definisi ini adalah untuk X yang positif, nilai mutlak X itu adalah X itu sendiri. Perhatikan ini, sama persis. Itu untuk X yang positif. Sementara untuk X yang negatif, nilai mutlak X itu adalah negatif dirinya. Harus dikali minus negatif dirinya atau dikali minus. Nah, jadi penting ya, kalau kita menjumpai nilai mutlak seperti ini, apapun di dalam sini, ya, apapun di dalam sini, misalnya ini Y atau X atau apapun, itu kita harus tahu apakah dia positif ataukah negatif. Soalnya ternyata berbeda. Kalau positif ini sama persis, dan kalau negatif harus dikali sama minus. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nilai mutlak 5. Kan positif. Berarti sama persis. Berarti 5 itu sendiri. Nilai mutlak negatif 5. Negatif. Berarti negatifnya dia. Atau ini harus dikali sama min. Negatifnya dia atau dikali negatif. Negatif 5 dikali negatif, hasilnya positif 5. Dikali minus. Bagaimana kalau soal seperti ini? Nilai mutlak 1 negatif akar 2. Berarti harus kita teliti. Apakah di dalam nilai mutlak ini positif atau negatif? Kalau ini jelas enak ya, ini jelas positif. Ini jelas negatif. Tapi kalau seperti ini kan berarti kita harus ngecek ya. Caranya bikin aja dalam akar ya. 1 itu adalah akar 1. Akar 2 tetap. Kan akar 1 yang kecil. Kecil dikurangi besar itu kan positif atau negatif? Negatif ya. Nah, negatif. Karena negatif, nilai mutlaknya ini adalah negatif dirinya. Berarti ini harus dikali negatif. Negatif 1, negatif akar 2 ke negatif positif akar 2. Seperti ini. Mudah sekali ya. Sekarang nomor 4. Bagaimana kalau soalnya nilai mutlak 3 negatif akar 10 ditambah nilai mutlak 7 negatif 2 akar 10. Setiap menjumpai nilai mutlak, kita harus tahu di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif.
3 ini adalah akar 9 dikurang akar 10. Kecil kurangi besar, hasilnya negatif. Berarti nilai mutlaknya harus dikali sama negatif. Negatif 3 positif akar 10. Ditambah, ini kita cek 7 itu akar 49, 2 itu akar 4 dikali akar 10, akar 40. Ini 49 ya. Nah, kan besar kurangi kecil, hasilnya positif. Karena positif, nilai mutlaknya sama persis. Berarti sama persis dengan ini. 7 negatif 2 akar 10. Negatif 3 positif 7 positif 4. Positif akar 10 negatif 2 akar 10 negatif akar 10. Jawabannya seperti ini. Untuk soal berikutnya, bagaimana kalau seperti ini? Nilai mutlak dari pi negatif 4 dikurangi nilai mutlak 5 negatif pi. Kita harus cek di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif. Pi itu 3,14 dikurangi 4. Berarti kan kecil kurangi besar. Negatif ya. Berarti nilai mutlaknya ini adalah negatifnya dalamnya itu. Dalamnya itu kali negatif. Negatif pi positif 4. Dikurang. Hati-hati untuk pengurangan sebaiknya dibikin kurung ya. Untuk penjumlahan seperti nomor 4 ini tidak usah dibikin kurung, tidak masalah. Tapi kalau pengurangan sebaiknya dibikin kurung. Kalau tidak, seringkali kita itu keliru mengoperasikannya. Pi tadi 3,14. Berarti ini 5 dikurang 3,14. Besar kurangi kecil. Positif. Nilai mutlaknya berarti sama persis dengan dirinya sendiri. 5 negatif pi. Sekarang kurungnya kita buka. Negatif pi ditambah 4. Negatif 5 positif pi. Negatif pi positif pi ini coret. 4 kurang 5 negatif 1. Jawabannya ini. Oke, jadi intinya kalau ada nilai mutlak, kita harus cek terlebih dahulu di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif. Kalau positif sama persis, kalau negatif harus dikali sama minus. Sekarang coba kalian kerjakan 2 soal yang sudah saya siapkan, nomor 1 dan nomor 2 ini, untuk menguji apakah kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan ini dengan baik. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan saya kasih tahu apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Jika menurut kalian video saya ini bermanfaat, share ke sebanyak orang ya, supaya manfaat dari video ini bisa tersebar lebih banyak lagi bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.